Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min dzurriyyatihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, seluruh zuriyah, sahibul maqam dan sahibul haul, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon, wabil khusus Kiai Haji Atib Rafiuddin Izzah, Kiai Haji Ahmad Mursyidin, Kiai Haji Hasanuddin Griyani, Kiai Haji Amiruddin Abdul Karim, Kiai Haji Tajuddin Zain, Kiai Haji Subhi Muta'ad, Kiai Haji Aris Ni'matullah, Kiai Haji Wawan Arwani Amin, Kiai Haji Ade Muhammad Nasihul Umam, para kiai, para mutaharijin, para asatid, para sesepuh, dan hadirin sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa hadir di makom yang sangat makbarah ini, makom yang sangat mulia ini, tempat istirahatnya guru-guru kita semua, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sebagai pengikutnya, sebagai santrinya mendapatkan berkah dari beliau semua. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, para kiai yang kami hormati, mohon maaf, kami sebetulnya tidak pantas untuk menyampaikan tausiah karena banyak sesepuh ini sepuh. Kami juga tidak pantas disebut Kiai Haji atau KH, lebih pantas pun HK, hampir Kiai. Karena apa? Karena semua yang hadir itu orang alim, kami belum alim. Tapi karena menghormati Shahibul Bait, menghormati Shahibul Haul, maka kami akan menyampaikan beberapa patah demi kata. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah tentang ilmu dan keilmuan. Yang pertama adalah ulama. Yang kedua adalah Rabbaniyun. Ada yang mengatakan Ribbaniyun. Ada yang mengatakan Rubbaniyun. Yang ketiga adalah Ahlul Zikr. 3 kata-kata ini semuanya disebut di dalam Al-Quran, yang semuanya itu saling berurutan antara satu dengan yang lain, yang menceritakan dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang ilmu dan kealiman seseorang. Di dalam Al-Quran, kata ulama disebut 2 kali. Yang pertama dalam kitab Asy-Syura, yaitu kalimat ulama'u Bani Israel. Yang kedua dalam surat Fatir, yang bunyinya adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Rupa-rupanya di antara 2 ayat ini yang paling populer dan paling sering dikutip oleh para ulama adalah yang kedua, yaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mengacu kepada ayat ini,
Dan ayat ini bisa kita teliti, bisa sebagai bukti apakah orang-orang yang kita hauli hari ini, para semua pengasuh pondok pesantren Buntet ini telah memenuhi syarat ini apa tidak. Karena itu kita bisa mengacu kepada ayat ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mengacu ayat ini, syarat orang disebut menjadi ulama itu ada 3. Orang disebut ulama, syarat pertama harus alim, harus pinter banget. Karena ulama adalah jamaknya dari kata alimun. Bukan alimun, tapi alimun. Tidak sekedar pinter. Kalau alim, pinter. Tapi kalau alim, itu adalah pinter banget. Karena itu, ulama adalah jamak dari alimun. Berarti ulama ini adalah kumpulan orang-orang yang pinter banget. Pinter dalam ilmu agama. Pinter dalam segala hal. Itu masuk kategori ulama. Tapi itu baru syarat yang pertama. Saya yakin, mulai dari generasi Mbah Mukoyim, generasi Mbah Musta'ad, generasi Mbah Abdul Jamil, sampai generasi Mbah Abbas, generasi Mbah Abdullah Abbas, sampai generasi hari ini Mbak Kiai Haji Rafiuddin Isa, sampai generasi menantunya Gus Jidni, masuk kategori orang yang alim, orang yang pinter banget dalam bidang agama. Tapi alim saja tidak cukup, di dalam Al-Quran disebut ulama. Harus masuk syarat yang nomor 2. Syarat nomor 2 adalah yakhshallah. Orang alim banyak, tapi tidak yakhshallah, tidak takut sama Allah. Dan ciri-ciri orang yang takut sama Allah itu, kata Imam Zakaria Al-Ansari adalah, kalau orang tersebut antara omongannya dengan tindakannya sama. Orang tersebut antara omongannya dengan hatinya dan tindakannya sama. Karena saking yakhshallahnya itu, ulama-ulama dulu, kiai-kiai kita dulu, meskipun hidupnya sederhana, yang diajarkan kata-kata yang sederhana, bisa segala hal bisa teratasi. Orang sakit nggak perlu ke dokter. Karena antara hatinya sama, omongannya sama, tindakannya sama. Ada orang sakit oleh mbah-mbah kita, oleh Mbah Mukoyim, oleh Mbah Kiai Abdul Jamil, oleh Mbah Abbas, cukup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diminum air minumnya, dikasih air minum, insya Allah sakitnya sembuh. Orang alim banyak, tapi tidak yakhshallah, tidak bisa disebut dengan ulama, tapi disebut dengan pakar. Karena itu di dalam NU tidak ada istilah dewan pakar. Yang ada adalah Rois Suryah, jajaran Suryah. Karena NU diharapkan para pengurus NU adalah harus yakhshallah, benar-benar orang yang takut sama Allah. Namun ini saja tidak cukup. Harus ada syarat nomor 3. Syarat nomor 3 selain disebut ulama, selain yakhshallah, dia harus ibadi. Hidupnya selalu digunakan untuk memikirkan orang lain. Hidupnya selalu dicurahkan untuk memperhatikan umat. Hidupnya selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hidupnya selalu digunakan untuk kepentingan negara. Kalau punya duit, orang alim tersebut tidak berpikir membangun rumah, tidak berpikir membeli kendaraan. Tapi kalau punya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut yang dipikirkan adalah membangun madrasah, membangun pesantren, membangun rumah sakit, menolong orang susah. Supaya apa? Supaya dalam rangka berdakwah, orang-orang yang belum bisa berpendidikan, semuanya bisa menikmati kenikmatan berpendidikan. Ini namanya ibadi. Hidupnya selalu digunakan untuk orang lain. Saya yakin,
semua sahibul makom yang kita kholi hari ini, pengasuh pondok pesantren Buntet, memenuhi 3 unsur ini. Selain alim, yakhsyallah, dan ibadih. Mereka selain alim pintar, takut sama Allah. Yang ketiga adalah selalu memikirkan umat. Tidak ada orang alim di Buntet ini yang tidak aktif di masyarakat. Semuanya memikirkan masyarakat, memikirkan pendidikan, memikirkan bagaimana masa depan umat, masa depan agama, dan juga masa depan bangsa Indonesia. Semoga kita semua sebagai santrinya ini bisa meniru para sahibul makom ini, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Yang kedua, di dalam Al-Quran, selain ulama, orang alim juga disebut dengan Rabbaniyun. Di dalam Al-Quran disebut 2 kali. Atau yang mengatakan Ribbaniyun. Atau Rubbaniyun. Salah satu ayatnya adalah Walakin kanu Rabbaniyuna fabima kuntum tu'allimunal kitaba fabima kuntum tadrusun. Orang ini selain alim, hidupnya hanya dihabiskan untuk ngajar kepada orang lain dan menulis kitab. Ciri-ciri Rabbaniyun selain alim, hidupnya ilmunya tidak untuk diri sendiri, tapi ilmunya diajarkan kepada orang lain dan kemudian ditulis dalam bentuk kitab-kitab supaya bisa dinikmati pada generasi yang lain. Ciri-ciri Rabbaniyun ini sudah lebih tinggi daripada ulama. Mereka nggak lagi memikirkan menjadi tim sukses kalau ada pilkada. Mereka nggak lagi memikirkan bagaimana koperasi di pondok pesantren, urusan lurah pesantren. Mereka nggak lagi memikirkan bagaimana pembangunan, urusannya menantu-menantu. Tapi ini sudah Rabbaniyun. Yang dia pikirkan hanya bagaimana mengajar. Malam Jumat, malam habis maghrib mengajar. Habis isya mengajar. Habis subuh mengajar. Kemudian habis sholat duha mengajar. Habis asar mengajar lagi. Selalu hidupnya dari membaca kitab, menulis kitab, mengajar dan mengajar. Hidupnya habiskan untuk mengajar. Ini masuk kategori Rabbaniyun. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, saya belum pernah bertemu dengan Mbah Kiai Muqayyim. Karena saya udah wafat jauh sebelum itu. Kita semua belum pernah bertemu dengan Mbah Kiai Abdul Jamil. Kita belum pernah bertemu dengan Mbah Abbas. Tapi lewat cucu-cucu beliau, lewat duriyah-duriyah beliau yang mengajar kita, kami merasakan getarannya. Betapa beliau-beliau ini masuk kategori Rabbaniyun. Yang hidupnya dihabiskan untuk mengajar. Hidupnya dihabiskan menulis kitab-kitab. Supaya bisa ditularkan kepada yang lain. Kenapa demikian? Karena beliau sadar. Mengikuti fatwa dan pendapatnya Imam Syafi'i. Midatul ulama dima'us syuhada. Tintanya para ulama. Karyanya para ulama, kitab-kitab itu. Dima'us syuhada, bagai darahnya para syuhada. Jadi kalau beliau kemudian mengajar menulis kitab, tidak mau aktif berkampanye, tidak mau aktif ikut baris berbaris, bukan berarti tidak berjuang. Tapi mereka memang perjuangannya adalah dengan kata-kata, dengan ilmu pengetahuan. Karena itu Imam Syafi'i membuat istilah tulisannya para alim ulama. Ilmu yang ditulis oleh para alim ulama itu bagai darahnya para syuhada ketika di medan perang. Ini yang kedua. Saya yakin semuanya sahibul makom ini masuk kategori Rabbaniyun. Kita berdoa, semoga semua zuriyahnya beliau, semoga santrinya beliau termasuk kita semua,
bisa masuk kategori golongan Rabbaniyun ini semua. Yang nomor 3, yang terakhir, yang berkaitan dengan ilmu adalah ahli zikir. Di dalam Al-Quran redaksinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu sekalian bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau semua tidak mengetahuinya. Setelah ulama, Rabbaniyun adalah ahli zikir. Ini sudah alamnya yang paling atas, paling ma'rifat. Dia tidak pernah melihat apa-apa, tidak pernah bersentuhan dengan duniawi. Tapi setiap ada apa-apa didatangi orang, dijadikan rujukan. Kenapa? Karena sudah usul. Antara omongan dan hatinya sama. Orang yang ahli zikir ini di dalam ilmu tasawuf disebut dengan ahlul lubbi. Yaitu orang yang hatinya sudah sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan kita hari ini. Kalau santri-santri, kiai-kiai hari ini belum sampai kepada ahlul lubbi, karena hobinya masih ahlul lobby. Hidupnya dihabiskan untuk lobi-lobi dengan para pejabat. Tidak pernah ahlul lubbi, nggak lagi lupa dengan lubbinya. Dan saya yakin orang-orang yang seperti Mbah Muqoyim, Mbah Soleh, Mbah Said, apalagi Mbah Soleh, saya secara pribadi terikat sanad ilmu dengan Mbah Soleh. Karena Mbah Soleh ini salah satu mujiz Dalailul Khairat. Saya kebetulan mengamalkan Dalailul Khairat dari guru saya, Mbah Kiai Basir, Kudus, Bareng Kudus. Mbah Kiai Basir dari gurunya, Mbah Kiai Muhammadun. Mbah Kiai Muhammadun dari gurunya, Mbah Kiai Amir. Mbah Kiai Amir dari gurunya, Mbah Kiai Idris Losari. Mbah Kiai Idris dapat dari Kiai Soleh Bendakar. Mbah Kiai Soleh dapat dari gurunya, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Mbah Kiai Syekh Mahfud At-Turmusi dari gurunya, yaitu ada Sayyid Abu Bakar Asy-Syato', Sohibul Kitab I'anatul Thalibin. Kemudian Sayyid Abu Bakar Asy-Syato' dari gurunya, namanya Sayyid Ahmad Ridwan Al-Madani. Sayyid Ridwan Al-Madani dari gurunya, Sayyid Ahmad Al-Madghori. Sayyid Ahmad Al-Madghori dari gurunya, namanya Sayyid Ibnu Al-Hajj. Sayyid Ibnu Al-Hajj dari gurunya, namanya Sayyid Abdul Qadir Al-Fasih. Sayyid Abdul Qadir Al-Fasih dari gurunya, namanya Sayyid Ahmad Al-Muqarri. Sayyid Ahmad Al-Muqarri dari gurunya, namanya Sayyid Imam Ibnu Ahmad Asy-Syamlai. Dari gurunya Sayyid Ibnu Abbas As-Syamlai. Dari gurunya Sayyid Abdul Aziz At-Tabai. Dari gurunya lagi Sohibud Dalail Khairat, namanya Sayyid Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Ini Mbah Soleh. Beliau benar-benar ahli zikir. Karena itu kita kalau ada kesulitan ketika nggak bisa melihat ke depan apa yang terjadi dalam kondisi sulit, yang kita datangi adalah orang-orang yang ahli zikir. Orang-orang yang sudah hidupnya tidak pernah lagi bersentuhan dengan dunia, hidupnya semata-mata lub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya semata-mata lubbi, bukan lagi diganggu dengan lobi-lobi. Kita semua yang hadir di sini kemudian ke depan semoga dikarunai Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan barokah kepada orang yang ahli zikir. Kemudian kita benar-benar bisa mujadalah, kita bisa lub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa, Rabbi farfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitsna bi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum. Summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.